Hari ini, marilah kita bahas topik yang akhir-akhir ini sering sekali terjadi, yaitu perselingkuhan. Saya pun juga mendapatkan terus klien yang menanyakan, apakah perselingkuhan itu bisa dituntut secara pidana? Memang bisa, tapi prosesnya tidak sesimpel itu. Dalam KUHP lama, pasal 248, memang telah mengatur bahwa perzinahan adalah satu tindakan pidana. Akan tetapi hanya bisa diproses dengan adanya pengaduan dari pasangan yang sah. Artinya adalah harus adanya suatu aduan tersebut dari pasangan yang sah. Apabila tidak ada, tidak bisa diproses. Selain itu, unsur perzinahan pun juga harus dibuktikan secara nyata. Tidak bisa hanya berdasarkan kecurigaan atau hubungan emosional. Lalu bagaimana dengan Undang-Undang KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Aturannya memang lebih luas, dengan dasar pihak yang bisa membuat laporannya itu bisa menjadi suami, istri, ayah, ibu, ataupun anaknya. Jadi apabila Anda ingin membuat laporan, bisa memang dibuat laporan polisi, tapi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Harus adanya bukti kuat terjadinya hubungan badan, status pernikahan yang sah, dan bukti-bukti pendukung, yaitu seperti saksi, foto, video atas kejadiannya. Dalam kasus seperti ini, pembuktian adalah segalanya. Saya pun mengerti bahwa kejadian perselingkuhan akan meninggalkan luka yang dalam. Tapi apabila ingin membawa ini ke ranah hukum, sangat penting untuk bisa berpikir rasional dan mengerti sepenuhnya langkah-langkah hukum yang benar dilakukan untuk bisa mendapatkan hasil. Ataupun kalau mau lebih gampang, bisa langsung gunakanlah hukumku. Terima kasih. Bayangin ya, pasangan yang kamu percaya sepenuhnya ternyata selingkuh di belakang kamu. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih selingkuh langsung jadi alasan buat cerai? Banyak orang yang mikir kalau misalnya pasangan kamu ketahuan selingkuh, bisa langsung gugat cerai dan selesai gitu aja. Tapi ya faktanya, nggak sesederhana itu. Karena kadang ada juga orang yang ketahuan selingkuh itu malah ngelak dan bahkan balik nuduh. Terus solusinya? Kumpulin bukti yang kuat, bisa berupa chat, foto, saksi, atau dokumen. Karena di pengadilan bukti itu yang menentukan kalau misalnya perselingkuhan itu terjadi atau tidak. Kalau ada bukti, gugatan cerai lebih mudah diterima. Bahkan bisa nuntut hak-hak lain, misalnya nafkah atau pembagian harta. Ditambah lagi nih ya, tahun 2026 akan ada aturan kalau misalnya yang selingkuh bisa dipenjara sampai 1 tahun. Hukum ini berlaku untuk pasangan sah suami istri dan pelapornya. Ya walaupun ngadepin perselingkuhan itu emang pusing dan bikin emosi, tapi ingat pastiin kamu punya strategi dan bukti yang kuat. Karena ingat, hukum berpihak pada yang bisa membuktikan. Nah kan, ketahuan lagi ya kamu selingkuh. Sini, bungkus. Ingat ya buat kamu yang selingkuh, ada hukuman penjara sampai 1 tahun. Udah ada aturan perdata dan pidananya, dan didukung sama aturan yang baru. Terus siapa aja yang bisa kena hukumannya? Suami, istri, atau pelapornya. Tapi peraturan ini baru bisa berlaku tahun 2026 sih. Ya masih lama lagi. Apa? Hari ini, mari kita bahas topik yang sangat sensitif untuk semua orang. Bagaimana caranya kawin masuk bisa menjadi selingkuh dan KDRT? Istilah kawin masuk bisa aja diartikan sebagai pasangannya masuk ke rumah keluarga pasangan, atau masuk ke lingkungan ekonomi atau bisnis pasangannya. Memang kelihatannya sederhana, akan tetapi dinamika kuasanya sangat rumit. Memang kawin masuk bukanlah kepastian pasangan akan selingkuh atau KDRT. Tapi hampir semua kasus perceraian yang telah saya sendiri handle, memang pasangannya pun kawin masuk. Tidak semua pernikahan itu hanya sesimpel ya karena saling cinta tidak perlulah mengurus hal-hal teknis. Akan tetapi disitulah
terletak pencegahannya. Disinilah menjadi sangat penting perjanjian pranikah dan perjanjian pisah harta. Karena bukan sekadar mengatur siapa punya apa, akan tetapi juga mengatur siapa yang bertanggung jawab, pembagiannya bagaimana, dan untuk menghindar sengketa gugatan gonogini di nanti hari apabila, saya bilang apabila terjadi perceraian. Dengan adanya perjanjian yang telah dibuat sesuai pengaturan Undang-Undang Perkawinan dan KUA Perdata, ini bukanlah suatu tanda ketidakpercayaan terhadap pasangan. Akan tetapi, sebenarnya ini adalah suatu due diligence dalam membangun rumah tangga yang sehat. Zaman sekarang sudah sangat mudah untuk membuat perjanjian pranikah ataupun perjanjian pisah harta dengan adanya hukumku. But the main question is, are you brave enough untuk membahas topik ini dengan pasangannya? Find out yourself. Terima kasih.